Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal hadirin rahimakumullah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari refleksi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita meyakini semua yang kita miliki adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semua yang ada di dunia ini yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, semuanya untuk kita. Allah berfirman di surat Al-Baqarah, "Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan untuk kalian ma fil ardi jami'a. Semua yang ada di bumi ini adalah untuk kalian. Artinya apapun itu, apakah itu berupa tanaman, Allah ciptakan juga binatang, kemudian Allah sediakan air untuk diminum dan untuk keperluan yang lainnya. Allah berikan udara untuk kita bernafas. Bahkan Allah berikan ciptakan bakteri, virus dan lain sebagainya. Itu semuanya untuk menunjang kehidupan manusia. Ada sebagian yang dibolehkan untuk diambil dan ada sebagian yang tidak dibolehkan. Ada sebagian yang diharamkan, ada sebagian besar yang dihalalkan. Artinya semuanya untuk kita. Ketika sesuatu itu diharamkan, pasti ada manfaat yang lain, yaitu terhindar dari madharat. Terhindar dari bahaya itu adalah sebuah manfaat. Dan bisa jadi apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita terus kemudian kita tidak boleh menggunakannya, bisa jadi itu ujian bagi kita. Kenapa? Karena kemampuan manusia di dunia itu baru 1/100. Nanti kemampuan kekuatan yang 100% itu Allah akan berikan nanti di hari kiamat, di yaumul akhir. Kekuatan manusia akan menjadi 100%, 100 kali lipat dari kekuatan yang ada di dunia. Nah, oleh karena itu ketika Allah melarang sesuatu khamr yang itu bisa menghilangkan akal, akalnya tidak berfungsi dengan baik. Karena apa? Karena kekuatan kita baru 1%. Nanti di surga itu Allah memberikan sungai yang mengalir di bawah rumah, tajri min tahtihal anhar. Itu salah satu sungainya adalah sungai khamr. Dan kita minum sepuasnya tidak mabuk. Kenapa? Karena kekuatan 100%, 100 kali lipat dari kekuatan kita di dunia. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, Allah tegaskan bahwa kalau kita mau menghitung berapa nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, dari aspek udara saja kita bisa menghitung berapa mahal jumlah oksigen yang sudah kita hirup sejak kita dilahirkan sampai sekarang. Tinggal dihitung saja berapa kira-kira volume udara yang kita hirup, dikonversi ke berapa harga tabung gas oksigen yang harus kita bayarkan. Banyak nikmat yang lain yang seharusnya itu menjadikan kita untuk selalu bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dilihat nikmat itu kecil, sedikit jumlahnya, atau nikmat itu tidak bisa dibanggakan, sehingga kita akhirnya lupa untuk bersyukur. Akhirnya kita lebih banyak mengeluh.
tidak terima, tidak puas dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika nikmat itu hanya sedikit atau di bawah dari harapan kita. Nah, oleh karena itu hadirin rahimakumullah, terkadang kita lupa untuk bersyukur, atau mungkin terkadang kita merasa sudah bersyukur, tapi cara bersyukur kita tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah menyindir kita di surat Saba, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit sekali hamba-Mu yang bersyukur kepada-Ku. Artinya apa? Mungkin orang merasa sudah bersyukur, mengklaim bahwa diri kita sudah bersyukur dengan selalu mengucapkan alhamdulillah, dengan selalu bergembira, dengan merayakan tasyakuran, makan-makan, kemudian berbagi sebagian dari harta yang diberikan Allah. Kemudian kita merasa sudah bersyukur, padahal Allah belum mengkategorikan itu sebagai bentuk syukur. Sehingga sedikit sekali hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, apa sebenarnya hakikat syukur itu? Sehingga ketika bangsa Indonesia diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlepas dari penjajahan secara fisik merdeka, tapi mungkin secara politik, secara ekonomi belum sepenuhnya merdeka. Masih ada kekuatan-kekuatan sehingga kita tidak bebas untuk mengelola nikmat kekayaan yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di negeri kita ini. Bahkan itu kemudian justru malah menambah hutang dan menambah kesulitan hidup, karena itu dijadikan Allah sebagai musibah. Nikmat yang tidak bisa menjadikan kita dekat dengan Allah itu akan menjadikan musibah bagi kita. Imam Hasan Al-Basri memberikan satu keterangan bahwa kullu nikmatin la taqarrubu minallahi azza wa jalla wa hiya baliyatun. Setiap nikmat, apapun nikmat itu, berapapun jumlahnya nikmat itu, kalau tidak dijadikan untuk mendekatkan diri kepada Allah azza wa jalla wa hiya baliyatun, maka nikmat itu akan menjadi musibah bagi mereka. Jadi kalau kita merenungkan, Allah berikan nikmat yang banyak kepada bangsa ini, baik yang di atas tanah maupun yang di bawah tanah, air, udara, dan tanaman-tanaman, binatang-binatang ternak, banyak sekali Allah berikan kepada kita. Yang di bawah tanah banyak sekali tambang-tambang. Tapi apakah itu kemudian menjadikan kita dekat dengan Allah, atau menjadikan kita semakin sombong sehingga kemudian menganggap bahwa kita bisa mengatur hidup kita dengan aturan sendiri, memperturutkan hawa nafsu kita, merasa bahwa kita bisa memenuhi semua apa yang kita inginkan, mengatur hidup kita dengan akal pikiran dan hawa nafsu kita, kesombongan kita yang kita majukan, sehingga menganggap bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak layak lagi mengatur hidup kita. Aturan Allah, yaitu Al-Quran, yang merupakan petunjuk bagi kita. Secara umum Al-Quran itu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, tapi tidak semua manusia itu mau mengambil Al-Quran sebagai petunjuk. Maka kemudian Allah spesifikkan Al-Quran itu hudan lil muttaqin. Hanya orang yang mau menjadi takwa, yang kemudian mereka mau menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk, sehingga kemudian dia bisa tertunjuki kepada jalan yang benar, dan dia bisa menjadi orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah, sehingga dia dimudahkan untuk selalu berada dalam kebaikan. Hadirin rahimakumullah, ketika Allah berfirman tadi, wa qalilum min ibadiyas syakur, di dalam tafsir Jalalain disebutkan bahwa al-amalu bi ta'ati. Jadi ditafsirkan di situ bahwa seolah-olah Allah mengatakan al-amalu bi ta'ati syukran li nikmati. Amal dalam rangka untuk taat kepadaku, itulah syukur atas nikmat. Dan kalau kita lihat Syekh Makhlad bin Al-Husain, beliau memberikan satu keterangan yang sebenarnya maknanya hampir sama. Asyukru tarkul ma'asi. Bersyukur itu adalah meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat dengan menjalankan ketaatan, itu adalah satu semangat yang sama.
Artinya ketika orang itu meninggalkan maksiat, maka itu adalah hakikatnya adalah dalam rangka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia menjalankan ketaatan dalam semua aspek kehidupannya, maka itulah hakikat dari syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, kalau kita merasa bahwa nikmat yang disediakan oleh Allah untuk bangsa ini, untuk negeri kita ini, bukan kita syukuri, justru malah kita banyak mengkufuri nikmat. Bukan menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, tapi semakin jauh. Bukan kita menjadi orang yang tunduk kepada Allah, tapi kita semakin sombong di hadapan Allah. Sehingga Allah turunkan musibah kepada bangsa ini untuk mengingatkan saja. Sehingga kemudian la'allahum yarji'un, semua bencana, musibah, kerusakan yang ditimpakan Allah untuk kita, itulah la'allahum yarji'un. Allah berharap kita kembali. Allah yang mengingatkan kita, Anda lupa untuk bersyukur. Sudah diberikan nikmat yang begitu banyak, tapi kita lupa untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berat untuk menjalankan Al-Quran dan Sunnah sebagai aturan kehidupan kita. Kita masih menginginkan hawa nafsu kita yang kemudian dengan rasa kesombongan dan keserakahan itu yang tidak pernah merasa puas, akhirnya dijadikan sebagai andalan kita untuk mengatur kehidupan. Sehingga bukan kesejahteraan, bukan keadilan, tapi kerusakan dan kezaliman yang kita rasakan. Hadirin rahimakumullah, sehingga apa yang diingatkan oleh Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kepadaku, akan ditambah nikmatnya. Tapi kalau kalian kufur kepada nikmatku, maka azab Allah sangat pedih. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, jadilah kita orang yang sedikit tadi, orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Bersyukur dalam artian menjadikan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai modal kita untuk meraih rezeki yang lebih besar lagi, nikmat yang lebih besar lagi. Dalam hadis Muslim, Rasul memberikan gambaran kepada kita, kenikmatan dunia dan akhirat itu dibandingkan seperti kita mencelupkan tangan kita, jari kita ke dalam lautan, ke air lautan. Air yang nempel di jari kita, itulah kenikmatan dunia. Sedangkan kenikmatan akhirat, itu air laut yang tersisa yang sangat banyak itu. Oleh karena itu Allah memberikan satu penegasan di surat Al-Qasas. Allah berfirman, "Wa bataqi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Prioritas dalam hidup kita adalah apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu sebagai modal untuk meraih kebahagiaan akhirat. Wa bataghi fima ataqallaha darul akhirah, ataqallahu darul akhirah. Wa la tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan bagian di dunia. Para ulama memberikan penjelasan, wa la tansa nasibaka itu jumlah yang sangat sedikit. Artinya porsi dari apa yang diberikan Allah itu berupa kenikmatan, baik harta maupun kesehatan maupun umur maupun kesempatan yang lainnya, anak kita, ya, dan juga beberapa kekayaan yang disediakan Allah sehingga kita mudah untuk memenuhi hajat kita. Semuanya itu kita jadikan sebagai modal kita untuk meraih akhirat, meraih kenikmatan yang besar itu loh. Ya, dikasih Allah modal yang sedikit supaya kita bisa meraih kenikmatan yang besar di akhirat nanti, yaitu surga. Wala tansa nasibaka minad dunya. Untuk bagian di dunia itu berikan yang sedikit saja. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, jangan sampai kita salah orientasi. Orientasi hidup kita di dunia adalah ibadah. Dikasih modal oleh Allah bukan untuk dihabiskan, melalaikan kita dalam ibadah, tapi justru memudahkan kita dalam ibadah, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita termasuk orang yang bersyukur dan akan ditambah nikmatnya oleh Allah sehingga kita lebih mudah lagi untuk menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat yang diberikan oleh Allah selama ini bisa menjadikan kita semakin taat kepada Allah. Itulah nikmat yang berkah, nikmat yang membawa kebaikan bagi kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna nahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa tasama bi tariqatihi wa tarassama khutah. Waj'al al-aqidata al-islamiyyah sasali fikratihi wal ahkam asy-syar'iyyah miqyas li a'mali wa masdar li ahkami wa ba'd. Ayyuhal hadirin rahimakumullah, usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Wa qala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Warḍa 'anhum 'anil khulafa'ir rasyidin Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa 'Ali wa an baqiyyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal